Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister, mudah-mudahan kedengaran semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di meski masa pandemi ini kita bisa berkumpul bersama dalam forum majelis ilmu di Prasotalk 11 malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya sisters dan kita semua di sini menjadi ikhtiar kita bersama selain memperkuat diri kita dengan ilmu untuk semakin mengenal Allah, juga menjadi amalan yang akan memperbanyak pembela kita di akhirat nanti. Karena saya teringat dengan salah satu kajian yang pernah saya dengarkan dari Ustadz Salim Abdullah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendatangi satu kajian ilmu, insya Allah malaikat akan mencatat kebaikannya dan bersaksi untuk kita di hadapan Allah. Amin. Mudah-mudahan ya sisters ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dahulu sister semua. Apa kabar sisters ya? Mudah-mudahan saya doakan sister semua di sini dalam keadaan sehat walafiat meski dalam kondisi sering hujan dan juga pandemi ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, saya ucapkan terima kasih juga dan ahlan wa sahlan pada sister yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung serta para panitia Prasatalk yang telah hadir dalam FT11 pada malam hari ini. Insya Allah malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan ilmu dari gurunda kita Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi tentang temanya mencintai Allah antara rasa takut dan pengharapan. Nah, sebelumnya salam kenal, saya Salma Muazzaroh yang akan memandu jalannya Prasatalk 11 pada malam hari ini dan membersamai sister semua hingga akhir acara nanti. Sembari menanti kehadiran Ustadz At-Tabiq Lutfi, maka saya ingin membacakan dulu agenda kita pada malam hari ini, sisters. Nah, sebelum kajian dimulai, akan ada sedikit pengenalan tentang prasa. Kemudian setelah pengenalan selesai, akan ada pembacaan CV pembicara, serta dilanjutkan dengan materi dari Ustadz At-Tabiq Lutfi selama 60 menit. Kemudian setelah materi, akan ada sesi tanya-jawab selama 45 menit. Nah, bagi sisters yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, namun saya ingin mengumumkan terlebih dahulu, mengingat keterbatasan waktu, saya akan membacakan pertanyaan terpilih terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa ditanyakan kepada Ustadz. Seperti itu ya, sisters. Nah, kemudian setelah yang jawab akan ada closing statement dari Ustadz At-Tabiq Lutfi dan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Jadi, sisters jangan leave dulu. Nanti akan ada dokumentasi bukti bahwa sisters pernah ada di Prasatalk 11. Jadi sisters yang ingin menyalakan videonya juga dipersilahkan. Namun pastikan sisters sudah menggunakan jilbab dan auratnya tidak tersingkap ya. Kemudian setelah foto bersama nanti akan ada sedikit pengumuman dari tim Prasatalk. Ya, jadi sisters pastikan menyimak hingga akhir. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk. Ini sudah datang Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz untuk waktunya yang sudah hadir bersama kita malam ini. Namun sebelum masuk sesi Ustadz, saya ingin ada perkenalan tentang frasa dulu Ustadz. Baik, mohon silakan, sebentar ya Ustadz. Baik, ya. Baik, silakan. Yep. Baik, sister semua, kita masuk sesi pertama untuk pengenalan tentang frasa. Nah, ini dia. Mungkin sister semua di sini ada yang baru banget ya ikut kajian Prasatalk, jadi baru kenal nih frasa ini sebenarnya apa sih. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang frasa. Next. Jadi frasa ini adalah sebuah komunitas perempuan yang bergerak dalam bidang keilmuan. Frasa hadir sebagai wadah untuk para perempuan dalam menyinergikan naluri perasaannya dan dengan kekuatan intelektual. Jadi harapannya frasa di sini, sister semua bisa memandang satu masalah, misalkan menemukan satu masalah atau suatu problema, tidak hanya mengandalkan perasaan atau baper saja, tapi juga kita bisa melihat dari sisi keilmuan. Di samping peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, perempuan kita punya amanah kontribusi yang sangat besar, yakni kita percaya setiap perempuan punya potensi yang luar biasa. Nah, salah satunya untuk memaksimalkannya adalah dengan mengasah potensi lewat menuntut ilmu. Nah, makanya frasa di sini hadir dengan berbagai agenda untuk memberikan hazanah-hazanah ilmu untuk sister semua. Nah, maka berangkat dari hal itu, frasa memiliki visi untuk membangun kecintaan perempuan akan keilmuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan Islam. Next.
Nah, selama 1 tahun berjalannya Frasa, ini sudah masuk tahun kedua, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Yang pertama ada Women Science Academy. Nah, di sinilah gudangnya kelas-kelas keilmuan. Yang kelas-kelasnya ada kelas fikih, kemudian kelas Al-Quran dan Hadis. Yang sedang berjalan itu ada kelas Tarbiyatul Aulad. Nah, yang akan diselenggarakan pada akhir Januari ini ada kelas fikih ibadah dan juga Women Scholars in Islam. Pendaftarannya masih terbuka sampai tanggal 23 nanti pukul 23.59. Jadi sister semua bisa kepoin info lengkapnya di Instagram Pras. Kemudian ada Prasa Talk. Jadi Prasa Talk ini adalah kajian dengan berbagai tema. Salah satunya ini ya tentang mencintai Allah, dan kemudian nanti tiap 1-2 bulan sekali akan diadakan Prasa Talk dengan tema lainnya. Jadi pastikan sister semua update info terkini tentang Prasa, jangan terlewatkan, gitu ya. Kemudian ada Prasa Charity. Salah satu yang sedang dijalankan sekarang adalah aksi galang dana untuk korban bencana di Sulawesi Barat yang terdampak gempa dan Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Infonya semuanya ada di Instagram Prasa. Kemudian ada juga kelas Mulazamah Tarbiyatul Islam atau kelas MTI, sekarang sedang berjalan juga. Ini adalah sebuah program beasiswa intensif yang di mana pesertanya akan mendapatkan pembelajaran intensif. Jadi kalau misalkan sister semua pernah lihat postingan rangkuman dari MTI, nah itu adalah rangkuman yang dirangkum oleh peserta MTI dari hasil yang mereka pelajari di kelas. Kemudian ada Prasator terakhir nih. Itu adalah usaha dari Frasa yang menjual beberapa pernak-pernik muslimah. Jadi sisters bisa juga follow Instagram Frasa Store. Next. Oh ya, ini adalah kelas-kelas yang tadi Women Science Academy. Next. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Bisa sedikit dibaca ya, sisters. Ini ada Frasa Talk, Frasa Charity, kelas MTI, dan Frasa Store. Next. Nah, ini adalah media sosial Frasa. Jadi pastikan sister di sini untuk update infonya bisa ke Instagram Frasa, ada Tumblr kita juga, ada YouTube kita juga di Frasain, bisa di-subscribe, dan juga apabila sisters punya masukan atau konten yang ingin dibawakan di Hikmah dari Sahabat, bisa dikirim ke frasa.in@gmail.com. Mungkin sekian pengenalan dari Frasa. Nah, jadi sisters di sini kalau ingin lebih kenal Frasa bisa kepoin langsung di media sosial kita. Selanjutnya. Nah, di sini sampai juga di sebelum masuk ke kajian dengan Ustadz At-Tabiq Lutfi, itu ya, sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz, terima kasih atas waktunya untuk hadir dan membagikan ilmu pada kita. Di malam hari ini kita akan membahas tentang mahabbah atau cinta, tapi bukan cinta biasa. Kenapa? Karena kalau cinta biasa, kita biasanya hanya berharap dari orang yang kita cintai, gitu ya. Saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Nah, tapi di sini cinta yang tidak biasa ini adalah bagaimana kita mencintai Allah dengan menyeimbangkan antara rasa takut atau khauf dan pengharapan atau roja. Nah, ini gimana nih nanti caranya kita bisa menyeimbangkan keduanya ini dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau ketentraman dengan mencintai Allah, di mana kita insya Allah tidak akan pernah merasa kecewa. Gitu. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan dulu CV Ustadz At-Tabiq Lutfi. Pendidikan Ustadz At-Tabiq Lutfi MA, pendidikannya S1 Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Universitas Islam Madinah, S2 S3 jurusan Al-Quran dan Hadis di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sedangkan aktivitasnya saat ini dosen pasca sarjana Universitas Islam Jakarta, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketua IKD DKI Jakarta, pengasuh program One Day One Tadabur atau ODOT, serta penulis buku. Nah, demikian CV singkat dari Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi yang Masya Allah sudah mungkin ini kedua kalinya sepertinya Ustadz ya, mengisi di Frasa Talk. Sepertinya ketiga kalinya Mbak Salma. Ketiga kalinya, Masya Allah. Alhamdulillah masih setia bersama Frasa Talk, Ustadz. Terima kasih. Barakallah. Baiklah, tanpa memperpanjang lebar lagi, sister semua siapkan fokusnya, siapkan pulpen dan kertasnya, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi. Pada Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi, saya persilahkan. Baik Mbak Salma, jazakillah khairah. Sisters semuanya yang Allah muliakan,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Mensyukurinya dikategorikan kewajiban dan Allah janji la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu terus-menerus mensyukuri karunia Allah, Allah pula berkenan menambahkan nikmat-nikmatnya dalam kehidupan dunia, dan Allah persiapkan untuk kita semua kehidupan yang sangat mulia di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah adalah tuntunan baginda. Selalu khauf dan roja itu juga merupakan sifat dan sikap baginda Nabi Muhammad. Kita ingin meneladani beliau, ingin mengamalkan semua tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Untuk itulah kita hadir malam hari ini dalam program Frasa yang insya Allah semakin mendekatkan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan tuntunan Allah, dengan tuntunan Rasulullah, sehingga kita layak termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sisters yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tadi disampaikan Mbak Salma, kita akan membahas tentang cinta. Tapi cinta yang tidak biasa. Itu istilahnya saya setuju. Berarti cinta yang lain itu biasa. Karena semua orang pasti punya rasa cinta yang biasa. Tapi tidak semua kita punya rasa cinta yang luar biasa. Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Slide yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini sudah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillah, jazakunallah khaira, mencintai Allah dengan penuh rasa takut dan juga rasa pengharapan, al-khauf war-roja. Karena cinta Allah adalah cinta yang tidak biasa. Maka ketika seseorang mengatakan, saya cinta Allah, maka pembuktiannya adalah mencintainya dengan menjalankan ibadah. Nansen orang mengatakan cinta Allah tapi malas ibadah. Tidak dianggap oleh Allah cintanya kalau mengatakan cinta tapi tidak melaksanakan amal soleh. Dan cinta Allah berarti niatnya adalah mengharap ridha Allah. Ibadah yang kita jalankan, nawaitunya ingin mendapatkan ridha Allah. Berarti cinta kita tulus. Beramal soleh, termasuk bermajlis pada malam hari ini, adalah kita ingin mendapatkan ridha Allah. Begitulah para ulama mendefinisikan makna dari cinta Allah, mahabbatullah. Mencintai Allah dengan menjalankan ibadah dan amal soleh, niatnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah menjadi rujukan utama di dalam menunjukkan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata cinta ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka mencintai cinta kepada yang disembah selain Allah. Namun mereka itu sama. Cinta kepada Allah itu sama dengan cinta kepada yang lain. Karenanya Allah meminta orang beriman meskipun boleh mencinta yang lain, tapi cinta kepada Allah harus lebih besar. Anak cinta kepada orang tua itu kewajiban. Tapi anak cinta kepada Allah harus lebih besar dari cinta kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Buktinya kalau orang tua menyuruh maksiat, anak jangan taat. Oh, berarti anak enggak cinta. Itulah cintanya. Karena cinta Allah lebih besar. Kalau suami menyuruh yang maksiat, istri tidak boleh taat. Katanya cinta, kok tidak mau ya taat kepada suami? Tidak, karena cinta kepada Allah
harus lebih besar daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta Allah bukan cinta biasa. Mungkin bisa dibuat itu ya Mbak Salma ininya ya, dibuat nasyidnya. Cinta Allah bukan cinta biasa. Masya Allah. Nah, sisters yang dimuliakan Allah, cinta Allah juga ya implementasi dari cinta Rasulullah dan mengikuti tuntunannya. Tadi beribadah, ya, beramal soleh, nawaitu mencari ridha Allah, mahabbatullah, cinta Allah. Tapi Allah menghendaki cintanya atau cinta kita kepada Allah itu juga dituntun agar kita cinta kepada Rasul. Tidak mungkin seorang mengatakan, aku cinta Allah, tapi Rasulnya tidak dicintainya. Dan ini buktinya sekarang ya, katanya dia orang beriman, tapi Rasulnya ia tidak cintai. Malah kadang ya mengatakan sesuatu yang patut untuk baginda. Cinta Allah juga cinta Rasulullah. Cinta Rasul adalah dengan mengikuti tuntunannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi Muhammad yang mengatakan, tapi karena ada di Al-Quran, berarti ini adalah Allah. Yaitu, wahai semua umat Rasul, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau kalian ikut aku, Allah mencintai kalian, bahkan Allah tambah mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa kita cinta Allah? Karena kita ingin mendapatkan cinta Allah. Kenapa kita cinta Allah? Karena kita ingin dosa-dosa kita diampuni. Media cinta kita kepada Allah adalah praktisnya, ya, karena kan sulit dibuktikan cinta kita kepada Allah. Maka praktisnya, ini ada manusia yang sangat dicintai oleh Allah, baginda Rasul. Ini ada manusia yang sangat dimuliakan Allah, baginda Rasul. Mengikuti Rasul berarti kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah cinta Allah dibiarkan tanpa ada ujian? Sedang cinta kepada manusia saja ada ujiannya. Saya cinta teman saya, maka teman kita akan menguji. Ya, diminta pinjam uang kok enggak dikasih, katanya cinta. Ya, hanya minta waktu sebentar kok tidak mau, katanya cinta. Maka ada pembuktian. Pembuktiannya tentu ujian. Karena cinta kepada Allah adalah cinta yang tulus, maka ujiannya ujian ketulusan. Ada orang tua, betul tadi yang saya sampaikan di awal, ada anak-anak, ada saudara, keluarga, istri, harta, ada ya perdagangan, ada rumah tempat tinggal, ada sekian banyak nikmat-nikmat Allah. Allah meminta kalian cinta, kalian suka, kalian ya punya kecenderungan, silakan. Tapi ketika ada perintah Allah, ketika ada perintah Rasul, maka dahulukan kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul. Kenapa? Karena berarti kita lulus ujian. Ya, misalnya ada saudara kita yang mengajak kita berbuat dosa. Tentu fitrah kita akan mengatakan ini saudara loh, ini teman, masa Anda enggak mau? Tapi itu ujian cinta kita kepada Allah. Lagi dagang, sayang. Lagi penuh ya, antri. Ya. Antri mau membeli dagangan kita. Tapi sudah waktunya kita sholat atau beribadah. Bagaimana kita diuji. Dan ini, sisters in Islam, semuanya akan dilalui oleh siapapun. Semakin besar ujian cintanya, semakin besar cintanya. Kita dengan sesama juga sama. Ketika ujian cinta kita besar dan ia penuhi, berarti cintanya besar. Jam 12 malam dipanggil. Kalau cintanya besar, dia datang. Jam 2 pagi bangun, cintanya besar. Kalau tidak bangun berarti cintanya kecil. Katanya cinta Allah. Diminta bangun kok enggak bangun. Katanya cinta Allah. Infak saja
ya amat sangat perhitungan. Katanya cinta Allah Subhanahu wa taala, dan ini ujian-ujian di surat At-Taubah ayat 24 tentu menjadi bahasa kitanya refleksi, menjadi muhasabah kita. Sejauh mana cinta kita kepada Allah lebih besar dari cinta segala-galanya, karena itulah yang Allah inginkan agar kita mendapat cintanya, mendapat pula ridhonya, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisters yang Allah muliakan, kita lihat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkaitkan antara cinta Allah dengan cinta Rasul. 3 hal. Siapa yang memilikinya, ia merasakan manisnya iman. Saya tidak tahu rasanya iman itu manis, tapi begitu bahasa Rasul halawah. Ini bahasa halawah itu permen aslinya ya, manisan-manisan. Kalau kita ke beberapa negara Timur Tengah, Turki misalnya itu kan manisannya, manis banget namanya manisan ya. Cuman maksudnya banyak sekali ya ragam dari menu manisan, dan itu khas. Maka ketika seseorang memiliki 3 hal, maka ia sudah merasakan manisnya iman. Tentu ini sebuah rasa yang istimewa. Urutan pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya. Kalaupun ia mencintai seseorang, iya cintanya karena Allah. Suami cinta istri karena Allah perintahkan. Anak cinta orang tua memang Allah perintahkan. Kita saling mencintai antara teman, antara saudara, antara sahabat karena Allah perintahkan. Kan nanti ada 2 orang yang bercinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, mendapatkan naungan di hari kiamat. Demikian juga ia benci kembali kepada maksiat, kembali kepada kekufuran, seperti ia benci dilempar ke dalam api neraka. Dan tali iman kita. Jadi hadis Tobroni yang kedua ini, sisters yang Allah muliakan, iman itu juga dikaitkan dengan tali. Makanya wa'tasimu bihablillah, ada tali Allah, ada tali dengan manusia. Kenapa? Karena ini gambaran. Kalau ingin talinya erat, maka itulah cinta dan benci karena Allah. Tapi kalau cuma cinta doang, berarti satu tali erat, tapi kok bencinya bukan karena Allah. Berarti tali yang kedua enggak kuat. Padahal talinya harus 2. Hablum minallah, hablum minannas. Cinta karena Allah, benci pula karena Allah. Aku enggak suka sama dia. Tapi karena Allah. Kenapa? Perilaku dia, perilaku yang tidak Allah ridhoi. Berarti benci kita karena Allah. Bukan karena, aduh aku enggak suka sama dia. Ya. Kenapa? Dianya kayak gitu. Dianya kayak gitu. Melainkan perilakunya, sikapnya, kok menjalankan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah 2 hadis Rasul yang menguatkan, ditambah hadis yang ketiga. Bagaimana cinta seseorang kepada Allah, cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika cinta kita besar kepada Allah, kepada Rasul, maka itulah yang akan dijadikan pertimbangan. Dijadikan ya catatan di sisi Allah bahwa kita layak nanti bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Pernah kita mendengar ada suami yang cinta mati istrinya, ya cinta mati apa cinta hidup? Sampai mau nanti kalau meninggal ya itu pengennya satu liang lahat atau berdampingan, enggak masalah. Tapi Allah akan nanti membersamakan, akan menyatukan orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita buktikan cinta kita kepada Rasul. Tidak perlu satu liang lahat bareng, tidak perlu berdekatan. Nanti di surga Allah dekatkan. Tapi bukan berarti salah ya. Boleh saja ya kita pesan atau wasiat, nak nanti ya ini kubur ayah, ini kubur bunda, ini kakak, ini adik. Boleh aja. Tapi Allah justru ya akan membersamakan, menyatukan kita dengan yang paling kita cintai,
Itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bahagia kalau nanti di surga dapat bertemu dengan Rasul. Di surga juga kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya apa? Lantarannya apa? Di dunia kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sungguh telah sempurna imannya. Nah, yang terakhir jangan jadi alasan. Ya, Mbak, pinjem dong. Saya tidak mau memberi, tapi karena Allah. Ya, karena Allah atau karena nggak suka. Ya, artinya Allah yang maha tahu hati kita. Maksudnya tetap saja cinta karena Allah, ya, pada masa yang sama bencinya harus karena Allah. Ketika kita memiliki, memberi karena Allah, ketika tidak punya, jangan mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti. Kata-kata yang menyakiti berarti bukan karena Allah. Kalau karena Allah kan maaf sekali, afwan, saya nggak punya, betul ya. Nggak usah pakai sumpah ya, nggak usah. Allah sudah maha tahu. Berarti ia berbahasa baik itu adalah tidak memberi karena Allah. Wa ammas sa'ila, ya, gimana? Fa amma yatima fala takar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang meminta jangan dihardik, jangan dikata-katakan yang tidak baik. Kalau ia tidak memberi karena Allah, dia bisa katakan maaf hari ini belum bisa, atau coba ini sahabat saya, saudari saya, insya Allah. Begitulah kesempurnaan iman. Ternyata faktor yang menguatnya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita masuk kepada yang kedua, istilah yang harus kita bahas, makna khauf. Khauf itu lawannya al-amnu, yaitu aman. Ya, khauf itu takut. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa takut itu adalah karena kita tahu. Apa tahunya? Kebesaran Allah. Semakin kita mengenal kebesaran Allah, semakin kita takut kepada Allah. Takutnya kebesaran dan keagungan, serta kita takut dengan pedihnya siksa Allah. Bagaimana kita tahu? Karena kita baca Quran, karena kita baca hadis, karena kita menyaksikan keagungan Allah. Seperti kita kepada orang lain, saya takut kenapa? Orangnya besar, orangnya gitu ya. Kalau itu kita bawa kepada khauf dari Allah, itu tanda dia betul-betul memiliki takut yang besar kepada Allah, dan itu akan melahirkan. Kenapa kita mengkaji? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita bermajlis? Karena dalam majlis itu diungkap kebesaran dan keagungan Allah. Diingatkan kepedihan siksanya. Lantas muncul khauf atau takut. Maka fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, sisters, orang takut sama setan itu fitrah. Ya. Kenapa? Karena setan suka menakut-nakuti. Namun kata Allah, ya, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kenapa? Karena imanlah yang membuat orang takut kepada Allah dan tidak takut kepada setan. Tapi manusia yang takut kepada setan itu takut fitrah. Tapi kalau iman kita kuat, setan itu kecil. Bahkan dikatakan dalam hadis, ya, kalau kita mengucap bismillah, setan menjadi kecil seperti sayap nyamuk. Tenang saja. Maka disinilah khauf atau rasa takut kepada Allah akan diuji. Salah satu ujinya adalah setan akan menakut-nakuti kita. Jangan, nanti uangmu berkurang kalau kamu kasih. Jangan. Sudahlah, nggak apa-apa. Temanmu juga nggak apa-apa. Artinya terus dia. Kok takut sih kamu? Nggak usah takut. Kan ada aku yang menemani. Masya Allah. Dia sangat licik. Setan sangat cerdik untuk menggoda manusia. Takut kepada Allah bagaimana? Dengan menjalankan perintahnya. Kan tadi ada azab, ada siksa. Mereka takut kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintahkan. An-Nahl 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Bagaimana caranya? Wa yaf'aluna ma yu'maru. Saya takut Allah. Tapi siang hari tidak puasa waktu Ramadan. Lah, ini takut apa bohong? Maka takut kepada Allah juga istimewa. Tidak biasa
seperti cinta kepada Allah. Takut kepada Allah berarti takut akan hisabnya. Ya Allah, hisab itu berat, detail, rinci, 24 hours. A sampai Z, lisan, tangan, semuanya. Bayangkan. Karenanya Allah gambarkan di surat Ar-Ra'd ayat 21. Di antara ciri ulul albab, silaturahim dan takut kepada Allah. Serta takut hisab yang buruk. Jadi kalau orang dikatakan khauf kepada Allah, dia akan menjalankan perintahnya. Kenapa? Karena semuanya akan tercatat. Jadi bohong atau dikatakan hoax gitu ya. Orang mengatakan takut tapi kok masih menjalankan dosa. Katanya takut, kok tidak mengisi ya catatan-catatan, kitab catatannya dengan kebaikan. Katanya takut, berarti dia tidak takut. Karena takut kepada Allah juga takut yang tidak biasa. Karena ada takut yang biasa, takut fitrah, takut kegelapan, takut ya setan tadi dan lain sebagainya. Yang ketiga, makna roja. Roja itu artinya harapan atau cita-cita. Kita harus punya harapan dan harus punya cita-cita. Namun dalam konteks agama, ketika hati bergantung kepada Allah tentunya, untuk meraih sesuatu di kemudian hari, maka itulah roja kepada Allah. Ya Allah, hamba yakin engkau menganugerahkan untuk hamba anak soleh dan soleha. Kemudian hari kan? Ya Allah, aku yakin, hamba yakin engkau akan menganugerahkan kepadaku pasangan yang soleh. Itulah. Ia berharap besok. Hamba yakin mendapatkan surga. Tapi tadi, yaitu dengan menjalankan perintahnya. Maka dalam roja ada ibadah yang mencakup kerendahan. Ya, bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Yakin Allah itu akan memberi semua yang kita hajatkan. Yakin pula dengan berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yarju, orang berharap bertemu dengan Allah. Kita pengen bertemu dengan maaf ya orang yang kita kagumi, kita rela antri gitu ya kalau orang di luar kita. Sampai berduyun-duyun ingin ketemu idolanya. Ini harapan kita bertemu dengan Allah. Maka amal soleh jangan berbuat syirik. Sudah. Itulah roja yang sesungguhnya. Yaitu kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, bertemu dengan Allah. Di dunia kita banyak hajat kita. Kita ingin mendapatkan banyak yang kita cita-citakan dan harapkan di kemudian hari. Caranya tunduklah kepada Allah. Tidak ada kecuali Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Karena luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian sisters, berarti rojak kita sudah benar. Karena mahabbatullah, khaufullah, waroja ini macam-macam. Ada sisi fitrah tadi ya yang biasa, tapi ada sisi yang tidak biasa, yaitu cinta Allah, khauf kepada Allah, pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuntunannya adalah kita seimbang. Tidak boleh besar takutnya, tapi tidak ada pengharapan. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit aduh, kayaknya aku nggak layak ya Allah. Khaufnya terlalu tinggi. Tapi tidak boleh juga tenang aja bro, gitu ya. Tenang aja sis. Kan kita KTP-nya Islam, tenang aja surga sudah di tangan. Nggak boleh begitu. Tenang aja kan keluargaku hebat. Belum tentu, kan ada takdir Allah. Tenang aja. Pokoknya kita lulus deh, nanti ada yang bantu. Masya Allah. Keseimbangan ini penting. Kenapa? Karena para nabi, manusia termulia sepanjang zaman, mencontohkan hidupnya seimbang antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera kepada kebaikan. Mereka berdoa dengan harap dan cemas, harap dan takut. Kalau orang segera melakukan kebaikan, itu tandanya dia seimbang khauf dan roja. Karena kadang-kadang ya ada yang memahami kalau orang segera berbuat baik berarti dia takut. Tidak, justru dari ibadahnya kan dia berharap kepada Allah. Ya Allah, lihat hamba nih, hamba segera berbuat baik.
segera ikut kebaikan. Hamba berharap ini catatan kebaikan. Kenapa? Karena hamba takut dari murkamu. Benar, tidak nyata di dunia. Tapi hamba yakin bahwa pasti nyata di yaumil kiamah kelak. Demikian juga orang-orang soleh. Para nabi mencontohkan orang-orang soleh, lihat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Berarti sholat malam, berarti berinfak itu tanda orang yang seimbang khauf dan rojanya. Karena itu bicara tentang orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu khaufnya kepada Allah besar. Saya kayaknya ibadahnya belum maksimal. Sehingga nambah lagi, nambah lagi. Tapi dia yakin Allah itu pasti akan memberikan apa yang dia minta. Kalau dia beribadah. Maka dia harapannya tinggi, harapan tinggi. Kan kita imbang antara hak dan kewajiban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nasta'in, terus minta, terus. Tapi nggak pernah menjalankan kewajiban. Berarti tidak seimbang. Kewajiban identik dengan roja, juga dengan khauf. Meninggalkan larangan identik dengan roja, ya Allah, dengan meninggalkan larangan, engkau cinta kepadaku. Tapi juga ada khauf. Larangan dijalankan, yakin ada catatan di sisi malaikat dan ada balasan yang Allah telah siapkan. Begitulah keseimbangan para nabi, keseimbangan orang-orang soleh. Keseimbangan antara mengharap rahmat Allah dan yang kedua menghindarkan azab Allah. Di surat Al-Isra ayat 57. Ya. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang selalu menyeru Allah, selalu mencari jalan untuk sampai kepada Allah, selalu mendekat dengan Allah. Kenapa mereka lakukan demikian? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Apa? Mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab. Kenapa dia selalu berusaha dekat dengan Allah, bermajlis, ya, mendapatkan pencerahan, tausiah. Kenapa? Karena dia ingin rahmat Allah. Bukankah selalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ketika kita mohon rahmat dan surga Allah, itu tanda kita penuh roja dengan Allah. Tapi diimbangi doanya oleh Rasul, mintalah perlindungan dari murka dan azab Allah. Berarti seimbang. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan hanya yang pertama saja. Bukan hanya yang kedua saja. Mohon perlindungan dari azab dan dari neraka Allah. Tapi juga mohon rahmat dan surga Allah. Ibarat permisalan keseimbangan ini dikatakan ya oleh Imam Ahmad, seorang hamba itu harus beribadah kepada Allah antara roja dan khauf seperti dua sayap burung. Jadi kalau ya terbang, sayap yang satu itu ya patah, sulit kita terbang seimbang. Supaya seimbang diibaratkan khauf itu sayap yang pertama, roja itu sayap yang kedua. Atau dikatakan hendaklah khauf dan roja itu seimbang. Tidak boleh mendominasi rasa takut. Atau pula tidak boleh yang paling besar rasa harap. Ini memang perlu latihan. Ini membutuhkan ya riyadhah kalau dalam bahasa tasawuf. Latih kita. Ya, ketika sholat khauf, ya Allah, ini sholat hamba diterima atau enggak. Tapi rojanya, ya Allah, hamba yakin sholat ini diterima. Hamba yakin kalau hamba sholat engkau berkenan mengampuni, berkenan memenuhi semua kebutuhan hamba, dan seterusnya, seterusnya. Nah, sisi yang dimuliakan Allah, ini pula kita lihat surat Al-Isra 57. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah. Ayat Al-Quran ya menyebutkan dua hal ini berdampingan. Berarti tidak boleh hanya melulu di A, melulu di B, nggak boleh. Jadi hanya takut azabnya, akhirnya putus asa, tidak mau beramal. Saya usaha dulu dosanya banyak, akhirnya malah tidak beramal. Ini biasanya kan ditanya, kok nggak ngaji, Mbak? Saya belum suci, Ustaz. Ngajinya nanti nunggu suci. Ya kapan mau ngaji? Saya masih banyak dosa, Ustaz. Lah, justru ngaji ini kan
menjadikan kita lebih baik. Katanya ingin rahmatnya dan takut azabnya. Jadi itulah yang harus dihindari. Hanya satu sayap saja, hanya satu aspek saja. Seimbanglah. Kesedihan itu dapat mencegah manusia dari makan. Ini Imam Al-Ghazali. Khauf dapat mencegah orang berbuat dosa. Takut kepada Allah, azabnya, pedih siksaannya, maka akan mencegah berbuat dosa. Rojaknya, harapnya bisa menguatkan untuk selalu melakukan kebaikan dan ketaatan. Ingat mati dapat menjadikan orang itu zuhud. Ya, waktu kita paling sekian tahun. Maka dia, ini bukan hak saya, ini hak fulan. Dalam harta kita ada hak orang lain. Ya, saya penuhi. Saya tidak mau berlebih-lebihan dalam masalah dunia. Zuhud. Tidak mengambil kelebihan harta duniawi yang tidak perlu. Atau juga tidak mubazir, tidak sia-sia. Begitulah pandangan Imam Ghazali. Bagaimana secara seimbang. Kalau bahasa sekarang itu proporsional. Manusia terbaik yang proporsional. Nah, ini ada pandangan dari Profesor Mutawalli Sya'rawi. Jadi sifat Allah pun menghadirkan seimbang. Kenapa? Misalnya ini di surat Al-Maidah 98. Ini contoh saja. Allah gabungkan antara dua. Ya, ketahuilah Allah sangat keras siksanya. Maka menghadirkan khauf. Sangat keras siksanya. Tapi kata Allah, Allah Maha Pengampun. Maka muncullah sifat roja. Didampingkan. Atau Nabi Ibadi Al-Hijr 4950. Kabarkan kepada hambaku. Aku Maha Pengampun. Roja. Kemudian azabku yang paling pedih. Khauf. Sehingga seimbang. Maka dibagi dua oleh Profesor Mutawalli Sya'rawi. Ada sifat jamilah. Nah, jamilah kalau nama orang cantik. Jalilah kalau nama orang itu kereng gitu ya. Strength orangnya. Jamilah itu artinya ya sifat-sifat yang kita inginkan. Yang itu rojaknya tinggi. Allah Maha Pengasih, pemberi rizki, Maha Pengampun, Maha menerima taubat, terus dan lain sebagainya. Dari 99 nama Allah, itu kalau dibagi dua memang itu. Yang kedua jalilah. Dan itu menimbulkan takut. Al-Aziz, Maha Perkasa, Mutakabbir, Muntakim, yang pasti membalas. Syadidul azab, azabnya sangat besar. Sa'ul hisab, cepat hisabnya. Kenapa? Supaya seimbang. Hamba yang seimbang, itulah yang terbaik. Seimbang antara makanan fisik dan rohani, itu terbaik. Seimbang antara hak dan kewajiban, terbaik. Seimbang antara makan dan minum. Antara puasa dan tidak puasa. Antara sholat dan rehat. Itu seimbang. Antara ngaji dengan bersilaturahim. Seimbang. Nggak boleh juga hanya ini melulu. Begitulah tuntunan dari para ulama. Bagaimana kita mampu seimbang sistem yang Allah muliakan. Karena keseimbangan adalah bukti ia punya dua sifat kepada Allah. Rojaknya tinggi, khaufnya juga besar. Karena Allah juga hadirkan sifatnya yang menghadirkan rojak kita, pengharapan. Tapi juga yang membuat kita penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah nikmat kita beribadah. Nikmat kita beramal kalau imbang antara khauf dan roja. Kenapa? Yang pertama, dasar ibadah adalah cinta Allah. Dasar kita beribadah karena khauf, karena takut dengan azab Allah, dengan catatan-catatan keburukan. Dan kita beribadah dasarnya karena kita berharap ibadah ini kan akan meningkatkan ya derajat kita di dunia, derajat kita di akhirat. Maka ada seorang sahabat yang ditanya oleh Rasul, "Kaifa imanuka ya Haris?" Seorang namanya Haris. "Gimana imanmu?" "Aku imanku baik." Kata Rasul, "Ma alamatu imanika?" Mana bukti imanmu? "Aku hari ini sholat ya Rasul. Aku ini infak ya Rasul. Aku ini silaturahim." Kalau begitu, itulah hakikat iman. Berarti diuji oleh Rasul. Sekarang setiap saat kita beribadah. Tapi coba, apakah ibadah kita karena cinta Allah atau terpaksa? Kok ini Mbak, aduh terpaksa Ustaz. Teman-teman maksa saya begitu. Mudah-mudahan awalnya terpaksa, tapi lama-lama jadi cinta. Ini contoh orang tua kita dulu ya, orang tua saya. Itu kan dinikahkan nggak pakai cinta, tapi dipaksa. Lama-lama cinta juga Ustaz. Ya tentu ini beda ya babnya. Tapi begitulah
awal orang beribadah memang dipaksa. Anak-anak ya dilatih, dibiasakan. Bahkan kalau bisa ya diberikan reward atau hukuman. Kenapa? Melatih. Kalau enggak nanti khawatir ketika balik ia tidak dapat menjalankan itu. Maka nikmat ibadah, nikmat amal soleh, kalau kita menjalankannya adalah dengan khauf dan roja. Demikian juga nikmat kita berdoa. Doa yang mustajab itu kalau kita selalu ya menyebut dalam teksnya antara mohon rahmat dengan mohon atau takut akan mohon perlindungan dari azab. Selalu itu. Rabbana dzolamna anfusana, kan ini bab kita takut dosa kita tidak diampuni. Tapi kan ada Rabbana atina min ladunka rahmah, mohon rahmat Allah. Allahumma rzuqna, kan mohon rezeki. Ah, ini penting. Jadi dalam doa pun imbang. Kita mohon ampun atas dosa, itu kan takut. Tapi kita mohon anugerah rezeki, itu kan roja. Jangan roja aja dari awal, ya Allah, ya, sukseskan, dekatkan jodohku, ya. Ya, tapi tidak ada khauf. Sehingga khaufnya, tapi khauf terus juga nggak boleh. Begitulah nikmat ibadah dan berdoa kalau imbang antara khauf dan roja. Kenapa? Dasar ibadah kita cinta Allah, dasar kita beribadah khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada khauf dan roja dan seimbang, maka yakin ibadah kita akan khusyuk, ibadah kita akan sungguh-sungguh. Lihat para sahabat Rasul. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Ya. Dunianya biasa-biasa saja. Tapi dia sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ibadahnya landasannya cinta, khauf dan roja. Dia selalu tenang dalam hidupnya kok. Bilal bin Abi Rabah enggak punya rumah, tapi ibadahnya khusyuk sungguh-sungguh. Nabi Ayub alaihissalam ini dua. Khauf dan rojanya tinggi, cinta Allahnya tinggi. Padahal ya ini Nabi. 17 tahun dia sakit. Tapi tidak mempan itu godaan setan. Karena kita tahu sakitnya Nabi Ayub bukan karena ia abai terhadap protokol kesehatan. Tapi karena memang setan yang meminta kepada Allah. Dan sakitnya adalah sakit yang tidak biasa. Tapi begitulah. Semakin dia sakit, semakin khusyuk, semakin sungguh-sungguh beribadah. Qad ya'isa syaitan, sampai katakan setan putus asa menggoda Nabi Ayub. Kenapa? Khauf dan roja di dalam hati beliau sehingga tetap sungguh-sungguh beribadah. Ibadah yang menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat karena tadi dasarnya cinta. Jadi kalau ibadah terpaksa, ibadah ingin ya dipuji, ingin macam-macam, berarti tidak dapat kebaikan dunia dan akhirat. Atau hanya dapat ya kemurahan Allah di dunia, tapi tidak mendapatkan kemurahan Allah di akhirat. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Surat Al-Baqarah 200-201 mengingatkan kita ya beribadah itu karena cinta Allah. Berdoa itu penuh dengan cinta dan yakin, tapi imbang antara khauf dan roja. Maka nanti yang keempat, kita selalu senang dan bahagia. Enggak pernah kita merasa terpaksa atau aduh capek ya ibadah ini. Alah ibadah lagi. Lagi ini ya, lagi masak ibadah lagi. Lagi ini kok aku harus ini lagi. Kapan aku senangnya? Masya Allah. Ia lupa bahwa senang dan bahagia itu ibadah kalau karena Allah. Tapi senang dan bahagia bukan karena Allah, tidak dinilai ibadah. Kita senang dengan teman kita karena Allah ibadah. Bahagia berkumpul dengan majelis perasa ini ibadah. Kenapa? Karena Allah nawaitu kita, bukan karena yang lain. Yaitu kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan perasa itu kan ya menguji istiqomah rutin kita. Kata Rasul hadis Tirmidzi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dilakukan rutin, yang dilakukan ya,
bersahabatnya rutin. Karena manusia tidak mungkin langsung, tapi pentahapan itu kan secara psikologi memang fitrah manusia. Rasul tahu bahwa umatnya tidak mungkin langsung besar, langsung tinggi. Hasil akhir dari kita mencintai Allah, dari kita punya sifat roja, harap yang sangat besar kepada Allah. Khauf, takut yang sangat besar kepada Allah adalah kita semakin dalam berbagai bentuknya, bukan hanya materi, berbagai bentuknya. Ketenangan, kedamaian, hubungan harmoni, kemudian selalu kita ditenangkan, dikhusyukkan, macam-macam. Dan terakhir adalah insya Allah kebaikan akhirat kita semua tentang roja, tentang khauf yang seimbang. Namun cinta Allah harus lebih besar dari yang lainnya karena bukan cinta biasa, karena bukan khauf biasa, karena bukan roja biasa. Islam yang Allah muliakan, majelis perasa yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak hikmah dari ayat-ayat Allah, dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu masih ada waktu untuk kita tanya jawab sesuai dengan alokasi ya waktu yang disampaikan oleh panitia. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang luar biasa, memotivasi kita lagi untuk bagaimana kita bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah dengan membuktikan cinta kita melalui ibadah ya, dan niat tulus untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Nah, sister sekalian, bagi yang ingin bertanya, masih dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat. Ini tadi sepertinya belum dibuka untuk publik chatnya, tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama dari Sisters Anggun. Assalamualaikum Mbak Salma, izin bertanya kepada Ustadz, bagaimana membangkitkan kembali perasaan roja kepada Allah ketika kita sedang dalam kondisi kurang baik? Misalkan sedang mengalami kegagalan yang berturut-turut. Itu pertama Ustadz. Yang kedua, definisi mencintai karena Allah itu seperti apa Ustadz? Seperti itu. Baik, jazakillah khair Mbak Salma dan yang bertanya tadi. Ya, memang menyeimbangkan sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang berat. Khauf dan rojakan bertolak belakang. Ada cinta dan benci, menyeimbangkannya perlu kesungguhan mujahadah. Kalau hanya satu rasa, mudah kita seimbangkan. Tapi dua rasa, manis dan pahit, sulit menyeimbangkan. Kalau manis saja, mudah ujiannya. Pahit saja, ya sudah minum jamu saja. Tapi bagaimana memadukan antara satu rasa dengan rasa yang lain yang notabene bertentangan. Untuk itu ada beberapa catatan. Yang pertama, agar seimbang dalam diri manusia, maka ia selalu meyakini bahwa Allah itu memiliki dua sifat yang juga dalam tanda kutip bertolak belakang. Jangan kita yakin hanya rozaknya saja, maha memberi rezeki. Tapi Allah maha menguji pula, kita yakin. Jangan hanya ya Allah maha pengasih, tenang aja, kita maksiat juga tenang, Allah kan maha pengasih. Jangan. Tapi kita imbangi dengan memahami sifat Allah yang lain, yaitu Allah amat keras azabnya. Maka muncullah keseimbangan di dalam hati kita. Yang kedua catatannya adalah bagaimana seimbang. Ibadah itu juga yang terbaik seimbang. Kan kita dianugerahi tiga. Ada fisik, ada akal,
dan ada ruh, rohani atau jiwa. Kalau melulu untuk fisik, kita enggak sehat. Melulu untuk akal, enggak sehat juga. Nanti jadi Islamolog gitu ya. Teori doang, tapi amalnya enggak. Ada asupan untuk hati. Sehingga ketika kita ingin seimbang khauf dan roja, penuhi hak-hak semuanya. Hak tubuh dipenuhi sehingga kita muncul khauf dan roja. Karena tidak boleh mengabaikan hak tubuh. Inna li jasadika alaika haqqa. Hak akal, menuntut ilmu, menggali terus, mendapatkan nasihat. Kita tingkatkan juga supaya khauf dan roja kita meningkat. Demikian juga hati kita. Dibacakan ayat Al-Quran supaya tenang, ya. Diingatkan dengan zikir, diingatkan dengan kebaikan dan sebagainya, sehingga kita insya Allah terpadu. Tapi tadi bahwa membutuhkan proses, membutuhkan latihan-latihan, ya seperti kita ingin menjadi atlet kan latihannya panjang. Kita ingin mendapatkan dua sifat yang mulia itu, maka insya Allah pentahapan, tapi rutin dijalankan, istiqomah dijalankan insya Allah. Nah itu catatan dari pertanyaan yang pertama. Siap, Ustaz. Yang kedua tadi definisi mencintai karena Allah itu seperti apa, Ustaz? Oh iya, mencintai karena Allah berarti ia mencintai karena Allah mencintainya. Saya mencintai istri saya karena Allah mencintai istri saya. Kenapa? Ia wanita soleh. Karena Allah pasti hanya cinta yang soleh dan soleh. Tapi ada Ustaz enggak soleh tapi dunianya banyak. Itu bukan bukti cinta. Jangan-jangan istidraj. Atau yang kedua, mencintai Allah. Cinta karena Allah itu adalah bahwa fulan memang diperintahkan oleh Allah untuk kita mencintainya. Orang tua, seapapun tetap kita wajib berbakti. Maka cinta orang tua adalah itu cinta karena Allah. Karena Allah perintahkan. Melainkan Allah tidak perintahkan. Karena ada Allah perintahkan juga jangan cinta, malah justru benci. Ada pula. Pelaku maksiat jangan dicintai, harus dibenci. Tapi apakah tidak berdakwah? Itu lain. Tapi masa di depan mata ada yang bermaksiat, kemudian aku cinta kepadanya. Karena Allah nggak mungkin itu bohong. Karena Allah pasti tidak suka kemaksiatan. Sehingga cinta karena Allah, fulan atau apapun, bisa jadi harta kita cintai, tapi harta itu dicintai Allah. Yaitu harta untuk kepentingan Allah, kepentingan Rasul, kepentingan kebaikan. Atau cinta manusia juga karena Allah, berarti memang orang itu solehah, orang itu baik. Atau Allah perintahkan kita mencintai seperti mencintai para ulama, Allah perintahkan. Mencintai Nabi, Allah perintahkan. Tidak ada kata lain, cinta kita kepada Rasul adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insya Allah demikian, Mbak Salma. Baik Ustadz, berarti mencintai karena Allah itu mencintai semua yang Allah cintai ya Ustadz. Seperti Betul. Itu ya. Baik, Masya Allah. Untuk pertanyaan dari Sister Fatina sudah dijawab tadi ya, bagaimana menyeimbangkan khauf dan roja dalam berdoa. Tadi itu bagaimana kita memenuhi hak kewajiban kita dulu ya Ustadz ya. Betul. Dalam berdoa. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Sister Rahmi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bisa kita membedakan apakah ini perasaan yang mengarah ke khauf kepada Allah atau justru was-was karena bisikan syaitan. Misalnya kita sudah sholat, selesai sholat kita khawatir ada perasaan antara takut sholatnya nggak sah atau nggak diterima. Atau itu hanya was-was aja sebenarnya. Lantas kita ngulang lagi sholat itu Ustadz. Hal seperti ini bagaimana ya Ustadz? Seperti itu. Baik, Sister Rahmi ya. Sholat ada tuntunannya. Jadi kita menjalankan sholat itu wajib mengikuti tuntunan dari Rasul yang kemudian dijabarkan oleh para ulama. Maka semua yang terjadi keraguan dalam sholat itu bukan khauf kepada Allah, tapi waswasatus syaitan. Karena setan akan meniupkan keraguan-raguan, kemudian kegelisahan dalam sholat, atau lupa, sudah rakaat berapa ini? Maka wa imma yanzaghu minaka minasyaiton nazgun fasta'il billah. Kalau ada bisikan, ada waswas dari syaitan dalam ibadahmu, maka segeralah kamu memohon perlindungan kepada Allah.
Karena sholat itu bukan karena waswas sah atau tidak. Tapi kalau kita yakin sudah memenuhi tuntunan, maka kita harus yakin. Justru kata Rasul, ya, jika seseorang ragu sholatnya, apakah sekian rakaat atau sekian, maka faliyabni ala mastaiqa'a. Maka yakinlah terhadap yang ia yakini. Kalau kemudian ternyata yakinnya salah, Allah maafkan. Tapi tidak boleh jadinya 3 atau 4. 3, 4, nggak selesai-selesai, nggak boleh. Yakin, ini baru 3. Sudah. Kemudian lanjutkan, ditambah dengan sujud sahwi. Jadi dalam sholat, itu berarti waswas, sehingga tidak boleh memang tidak boleh mengulang sholat, tidak boleh. Kecuali ada yang membatalkan, wajib mengulang. Demikian juga wudhu. Kalau tidak ada yang membatalkan, tidak mengulang. Karenanya ragu-ragu dari setan, was-was dari setan, kita perkuat dengan keyakinan. Kalau sudah tuntunan Rasul kita jalankan, insya Allah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Demikian, Sister Rahmi. Siap, Ustadz. Alhamdulillah sudah terjawab. Selanjutnya dari Sister Ambinari. Ini Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, saat kita memiliki suatu hajat, kita berdoa agar mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Nah, apakah salah bila timbul perasaan bersalah pada Allah karena saya hanya datang pada Allah saat menginginkan suatu itu saja gitu? Gimana? Masya Allah, ya Sister Ambinari ya. Itulah tanda iman. Merasakan tidak tepat itu tanda iman. Justru orang yang tidak beriman nggak merasakan apa-apa, ya pokoknya udahlah, ya hantem kromo, itu tidak ada iman. Ketika kita, kok aku cuma minta doang, ibadahku kayak gini saja, itu tanda iman. Karena nanti akan memotivasi, ayo kalau begitu, silahkan Anda minta, tapi Anda penuhi juga kewajiban. Sehingga seimbang nanti antara khauf dan roja. Perasaan bersalah saat tidak tepat, itulah tanda iman. Namun ketika sudah tepat, maka kita yakinkan bahwa Allah akan menerima semua ibadah yang kita jalankan. Dan memohon kepada Allah boleh kapanpun, apapun boleh. Cuman hati kita karena yakin dengan Allah, kita selalu menimbang-nimbang. Ya Allah, aku masih begini tapi betapa besar karuniamu. Itu kan tanda iman. Ya Allah, aku masih seperti ini tapi betapa engkau mencintaiku. Itu tanda iman. Karena akan motivasi meningkatkan amalnya insya Allah. Baik. Jazakallah Ustadz. Berarti bertawasul itu juga boleh ya Ustadz ya? Maksudnya kita mengharapkan dari apa yang kita amalkan gitu. Boleh. Dan itu ada hadis Bukhari ya. 3 orang yang terperosok dalam gua. Karena ketika kita menyampaikan kepada Allah bukan riya. Riya itu menyampaikan kepada manusia. Lihat loh aku hebatkan sholatnya. Itu riya. Tapi ya Allah, hamba sudah sholat. Itu bukan riya. Ya, sama dengan orang tua, kita mengadu. Ya, Umi, Abi, aku tadi prestasiku bagus. Wah, kamu riya. Bukan riya. Ya, kenapa? Karena dia juga mengadu kepada orang tuanya. Dia ingin ya orang tuanya bahagia. Menyenangkan orang tua adalah ibadah. Demikian insya Allah. Siap Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Sister Hayati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar perkataan dari Imam Hasan Basri bahwa tanda Allah berpaling dari seorangnya dengan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Jikapun ketika melakukan ibadah seperti sholat wajib atau baca Quran, itu tidak ada merasakan khusyuk dan nikmat beribadah. Bagaimana Ustaz jika kita merasa demikian bahwa Allah telah berpaling dari kita? Apakah ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tanda orang mukmin yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah adalah apabila meninggalkan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang sia-sia.
Ini mohon maaf kenapa melambat, saya juga bingung ini. Suaranya mantul-mantul. Oh iya, sinyal Mungkin mungkin ini Ustaz. sinyalnya, tapi insya Allah pelan-pelan. Maka ungkapan tadi diperkuat oleh Imam Al-Ghazali tadi, ya, bahwa seseorang yang tidak dicintai Allah, tidak diharapkan kebaikannya, akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau orang dicintai Allah, diinginkan kebaikannya, maka disibukkan dengan perbuatan-perbuatan. Setelah ngaji ada lagi kebaikan. Setelah melakukan faida faragta fansur. Landasannya surat Al-Mu'minun tadi, bahwa orang beriman yang mendapatkan al-falah kalau meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Orang yang disibukkan dengan yang berguna bermanfaat berarti orang baik. Tapi kalau disibukkan dengan yang tidak bermanfaat berarti bukan orang yang layak mendapatkan. Jika kita merasakan kurang khusyuk dalam ibadah, kurang khusyuk dalam membaca Al-Quran, maka kita refleksi. Jangan-jangan ada hal yang tidak berguna kita lakukan. Jangan-jangan kita banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita selalu yakin Allah tidak akan meninggalkan kita kalau kita tidak meninggalkan. Allah tidak akan berpaling dari kita kalau kita tidak berpaling dari Allah. Sehingga inilah introspeksinya. Jangan-jangan kita sudah berpaling dengan Allah. Jangan-jangan kita yang menjauh dari Allah, padahal kan Allah selalu mendekat dengan kita. Maka ini sesuatu yang positif, yang bagus. Apa yang harus kita lakukan? Dekatkan saja dengan Allah. Banyak amal taqarrub yang mendekat dengan Allah. Tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka insya Allah kita selalu disibukkan dengan kebaikan. Ada tafsirnya Ibnu Abbas ini bagus ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Umumnya kan Allah akan memudahkan untuk kemudahan. Tapi sahabat Ibnu Abbas mengatakan, maka kami mudahkan untuk berbuat baik. Jadi ada orang yang berbuat baik itu dimudahkan terus, itu orang baik. Tapi ada orang berbuat baik itu selalu terhalangi gitu ya. Mau ini enggak jadi, mau itu enggak jadi, aja alasannya terus. Itu berarti sedang dihalangi dari kebaikan. Berharap selalu dimudahkan untuk kebaikan dan kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita, insya Allah. Demikian, Afwan. Siap Ustadz. Suaranya ini Jadi, mantul-mantul ya? Iya. Gak apa Ustadz. Yang penting masih terdengar Ustadz suaranya. Baik, baik. Ya, untuk pertanyaan tadi sudah terjawab insya Allah ya sister. Jadi jadi saat kita merasa Allah berpaling dari kita, Ustadz At-Tabiq, semoga Ustadz dan keluarga sehat. Ustadz, kadang saya berlebihan mengharap yaitu jika Ramadan dijalani sungguh-sungguh, maka 1 Syawal saya kembali fitrah. Allah maafkan segala dosa, termasuk dosa terdahulu saat saya belum mengenal hal sudah balik. Apakah harapan itu berlebihan, Ustadz? Mungkin jadi kita merasa dosa masa lalu apakah akan diampun? Baik, Rasul mengingatkan kita. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa itu yakin bahwa Allah memenuhi semua keinginan kita. Ketika kita berdoa, Allahumma gfirlana, ampuni kami. Dan Allah melalui Rasul berjanji bahwa orang yang berpuasa, misalnya puasa Arafah, diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Kita harus yakin bahwa itu adalah janji Allah, janji Rasulullah. Namun tetap harus ada khauf, ya, karena yakin kalau besok kan sudah diampuni dosaku 1 tahun yang lalu dan yang akan datang, maka saya maksiat lagi dong. Tidak begitu.
Berarti dia menyalahgunakan jaminan Allah, janji Rasulullah. Sama dengan kita ya daftar dan udah yakin, kan ada orang tua saya di situ, maka saya pasti diterima. Jangan begitu. Akhirnya tidak belajar, akhirnya tidak bersungguh-sungguh. Maka tentu nanti ada pertimbangan lain. Tiba-tiba orang tuanya tidak jadi lagi pejabat. Baru dia. Sehingga tidak boleh menyalahgunakan. Menyalahgunakan jaminan Allah, janji Rasul. Namun kita yakin dosa kita diampuni sehingga kita meningkat ibadah dan amal solehnya. Karena keyakinan adalah persyaratan doa. Keyakinan adalah persyaratan dosa kita pula diampuni oleh Allah. Allah. Siap, jazakallah Ustadz. Jadi kuncinya di sini adalah keyakinan saat kita berdoa. Tapi jangan juga ya udahlah, yang penting Allah tuh maha baik, Allah akan mengampuni dosa. Jadi jangan terlalu santai, tapi jangan juga terlalu takut seperti itu. Ya Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Sister Pradita. Assalamualaikum Ustaz. Kadang-kadang yang lain bisa jadi rasa cinta atau kagum ada karena pengaruh hawa nafsu atau penilaian duniawi. Nah, itu pertama Ustaz. Boleh dijawab dulu Ustaz. Baik, Sister Pradita. Kalau kita melakukan karena Allah, maka kita melakukannya hanya untuk Allah. Maknanya semua motivasi-motivasi yang lain itu kita ketepikan dahulu. Ya. Namun ketika kita mengagumi seseorang selain Allah, maka juga kagumnya, cintanya kepada seseorang karena kita sudah tulus karena Allah, maka berarti juga karena Allah. Misalnya begini. Ada orang yang kita kagumi, yang kita cintai. Namun kita ini selalu berusaha menjaga cinta kita kepada Allah. Maka cinta kita kepada dia karena Allah. Oh, karena dia soleh. Kan berarti cintanya karena Allah. Dia ini ahli ibadah. Kan cintanya karena Allah. Kalau dia ahli mercy, cintanya bukan karena Allah. Apalagi kalau dia ahli Lamborghini, ntar dulu. Sejak awal, motivasinya bukan karena Allah. Kita melihat, makanya kan kita lihat dulu. Oh, dia ahli ibadah. Kata Rasul, jika datang kepadamu yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, sudahlah menikah dengan dia. Berarti kan motifnya jelas. Saya cinta dia karena dia soleh, taat, ahli ibadah, ahli masjid, ahli Quran. Lainkan kalau cinta kita motivasinya, dia perlente, mobilnya aja banyak. Ternyata dia tukang parkir, ya mobilnya banyak. Begitulah cara membedakan antara motivasi itu karena Allah atau bukan karena Allah. Yang kedua, motivasi karena Allah, kalau Allah benarkan. Kan Allah boleh kita minta surga, berarti boleh motivasinya ibadah supaya saya masuk surga, boleh. Yang tidak boleh itu, Allah tidak benarkan kita termotivasi untuk dunia, kita lakukan, enggak boleh. Saya berinfak supaya saya kaya, enggak boleh. Tapi saya berinfak karena Allah, dan saya yakin dengan janji Allah, kalau kita berinfak, Allah akan tambahkan rezeki. Begitu. Memang tipis perbedaannya. Tapi kalau motivasi utamanya, belum apa-apa sudah saya infak supaya saya kaya. Lah, Allah akan melihat Anda itu yang mengayakan siapa? Kan Allah yang mengayakan. Ya Allah, hamba infak karena engkau. Namun engkau kan berjanji bahwa yang hamba infakkan engkau akan ganti dengan yang lebih baik. Itulah keyakinan. Sehingga memang motivasi itulah yang disebut dengan niat, dan niat berada di awal kita beramal dan berbuat. Siap, berarti ini niatnya harus diluruskan lagi, sisters ya. Pastikan niat paling pertama itu karena Allah dulu, seperti itu. Nah, yang kedua, ini masih dari Sister Pradita, Ustadz. Bagaimana cara kita yakin atau tahu bahwa ibadah yang kita lakukan itu sudah seimbang untuk kebaikan dunia dan akhirat? Seringkali ada kekhawatiran dalam hati
bahwa ibadah yang dilakukan hanya berat di salah satunya saja, seperti itu. Bagaimana Ustaz? Tapi Sister Pradita, Allah menganugerahkan kita banyak anugerah. Dan ternyata nikmat Allah juga ada zahiran wa batinan. Di surat Luqman kan begitu. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Agar timbang nikmat lahiriah juga kita tunaikan haknya. Nikmat batiniah kita tunaikan haknya. Misalnya nikmat batiniah itu khusyuk beribadah. Ya, tadabbur Al-Qur'an. Maka kita tunaikan haknya, yaitu dengan cara kita sebarkan kebaikan tadabbur itu. Ayo, ternyata tadabbur itu nikmat loh, tadabbur itu indah loh, khusyuk itu wah pokoknya menenangkan. Nah, itu berarti haknya sudah ia sampaikan. Kan Rasul juga menyampaikan, aku kalau begini, ayo sahabatku begini. Nah, itu nikmat batiniah. Saat kita tenang bermajlis, kita sampai majlis itu enak kok, tenang aku. Ya Masya Allah, bermajlis bahagia. Ya, padahal sebelum bermajlis mungkin macam-macam kalut. Itu disampaikan. Berarti ada hak yang ditunaikan dari nikmat batin. Nikmat zahirnya juga sama. Kalau ilmu wajib kita sampaikan. Kalau harta wajib kita tunaikan haknya. Maka insya Allah selama kita mampu menunaikan hak masing-masing dari semua nikmat Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis Bukhari, setiap ruas-ruas dari kita, ruas tubuh kita, itu ada kewajiban sodakohnya. Mata ada, telinga ada, semuanya. Sehingga kita jalankan, kita laksanakan hak dari semuanya. Hak keluarga kita laksanakan. Sehingga insya Allah kita seimbang dalam memburu dunia dan memburu akhirat. Kalau tidak, berarti kita hanya memburu salah satu. Dan itu tidak tepat. Orang yang hanya melulu untuk hatinya berarti hanya memburu satu dan itu salah. Keluarganya diabaikan, sahabatnya dibiarkan. Ada orang yang kesulitan kok malah diam saja. Berarti dia melulu akhirat juga salah. Ini dulu ada 3 sahabat datang ya. Aku akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Yang satu puasa, tidak akan makan. Yang satu tidak akan menikah. Berarti dia memburu salah satu. Makanya Rasulullah tegur, enggak begitu. Waktunya makan-makan, waktunya sholat-sholat, waktunya ibadah-ibadah, waktunya berteman-berteman, waktunya di kantor jalankan tugas, waktunya di rumah bersama keluarga, waktunya. Semuanya insya Allah ditunaikan haknya, maka kita sudah seimbang untuk memburu dunia kita, mencari kebaikan dunia maksudnya, dan mencari kebaikan akhirat kita. Wallahu a'lam. Allah. Jadi tadi seperti yang Ustadz sampaikan di materi juga, manusia yang terbaik itu yang paling proporsional ya Ustadz, bisa membagi-bagi porsinya gitu ya. Nah baik, peran dari Sister Ira, Ustadz, jazakallah khair ilmunya. Pertanyaan Ana, apakah menerima takdir Allah termasuk definisi mencintai Allah, Ustadz? Masya Allah, Sister Ira ya. Jadi tadi mencintai Allah itu adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menjalankan ibadah dan amal soleh. Menerima takdir termasuk perintah Allah. Karena dalam hadis kita diingatkan oleh Rasul. Orang beriman itu mengimani Allah. Antuk minabil. Kemudian malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, hari akhirat, dan bil qadari khairihi wa syarrihi. Meyakini dalam arti menerima. Kalau takdir Allah, apakah yang baik dalam tanda kutip atau yang buruk? Yang baik dan buruk menurut kita. Kalau menurut Allah pasti semuanya baik. Cuman kita menganggap awalnya buruk. Sakit, waduh buruk. Padahal dalam bentuk. Jangan-jangan karena sakit dia jauh lebih baik. Maka menerima takdir Allah adalah termasuk salah satu bagian dari tanda cinta kita kepada Allah. Sama dengan kita dengan orang tua. Kalau kita cinta orang tua tulus, maka menerima semua pemberian orang tua. Hari ini, nah, cuma dapat 10.000. Dia menerima karena dia cinta ibunya. Besok nasi cuma 5.000. Dia tetap. Karena dia yakin tidak mungkin Allah itu
memperlakukan kita di luar dari kemampuan kita. Maka takdir sudah ditakar. Jadi takdir itu bersyarat takaran. Kayak kita nimbang itu sudah akurat lah. Sudah tepat, sudah adil, sudah bijaksana. Itulah takdir. Maka ketika Allah tetapkan hartamu sekiannya, itu sudah timbangannya sudah paling pas. Nanti anakmu cuma 5 ya, itu udah pas. Nanti kamu ini, sudah pas. Jadi takdir itu kan pas. Maksudnya takarannya sudah seimbang. Sehingga kita semakin menerima takdir, semakin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang mungkin sisternya masih penasaran gini. Sebenarnya kalau misalkan ini dari Sister Debbie Ustadz, saya ingin bertanya apakah catatan buruk dosa dapat dihapuskan ketika kita bertaubat? Dan apakah ketika kita sudah bertaubat, namun masih ada rasa was-was dan sangat takut taubat kita tidak diterima, termasuk khauf yang berlebihan atau tidak berhusnuzon pada Allah? Bagaimana Ustadz penjelasannya? Jazakallah. Baik, jazakillah khair. Seorang yang yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasul, itu adalah iman. Kan Rasul menyebutkan bahwa taubat itu menghapus dosa, amal soleh itu menghapus dosa. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Surat Hud ayat 114. Kita kan yakin dengan kalamullah. Kita yakin dengan sabda Rasul. Namun para ulama menuturkan, agar keyakinan kita itu benar, maka ada persyaratan. Taubat yang diterima ada persyaratan kan? Menyesali, berazam tidak mengulangi. Kalau ada hak adami, hak manusia, ya ditunaikan haknya, dikembalikan haknya, ya minta maaf dan sebagainya. Kemudian ya iringi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka syarat dan ketentuan berlaku, berarti yakin. Tidak boleh was-was. Melainkan dia masih, hak fulan belum aku kembalikan. Berarti belum selesai. Sampai dia menunaikan, ini kayaknya bukan punya saya, tapi punya sekolah. Ya saya kembalikan ke sekolah. Barulah dia akan plong, bahasa kita. Maka was-was itu manakala kita belum memenuhi persyaratan-persyaratan. Wajar kalau was-was. Tapi kalau kita sudah yakin semuanya sudah, alhamdulillah, dan kita juga berusaha ingin lebih baik, berazam untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama di waktu yang lalu, maka berarti bukan was-was. Tapi itu bukan keraguan, tapi bisa jadi itu was-was dari setan agar kita kembali melakukan dosa. Kamu nggak diampuni kok. Pede banget loh gitu. Kamu belum tentu. Akhirnya kita bukan tambah baik. Karena itu was-was dari setan. Akhirnya kita, iyalah, udahlah kepalang tanggung. Ya, sudah basah gitu. Sekaligus basah aja. Tidak begitu memahaminya. Insya Allah yakin dulu. Yang kedua adalah persyaratan terpenuhi. Yang ketiga hati-hati. Setan suka menggoda agar kita tidak menjadi lebih baik. Bayangkan ada orang membunuh 100 nyawa, dia husnul kepada Allah, akhirnya diampuni dan dapat surga. Husnuzon itu barengi dengan yakin. Kalau tidak yakin berarti suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jazakallah Ustaz. Jadi ini kuncinya kalau sudah taubat terus mengetuk pintu hati Allah, karena Allah pasti akan memaafkan, seperti itu ya Ustaz. Kita menunaikan apa yang harus ditunaikan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sister Diha. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana izin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan khauf dan roja di tengah futur Ustadz? Karena Ana takut sekali futur itu lama bangkitnya. Bagaimana Ustadz? Masya Allah. Kita harus lacak dulu ya, Sister. Futur kita itu faktornya apa? Karena ada beberapa faktor. Futur karena temannya futur, ada juga. Jadi temannya futur ikut-ikut futur lah, futur ikut-ikutan ya. Yang ikut yang baik-baik aja. Tapi itu faktor karena pertemanan. Ada faktor juga karena faktor kesibukan. Wah, tadinya kan tidak banyak kesibukannya. Sekarang siang dan malam harus ngantor. Itu juga faktor dari
Maka kita lihat dulu apa faktornya. Kalau faktornya internal, maksudnya keadaan dirinya memang dia malas, dia memang tidak mau memperbaiki diri, berbeda dengan kalau ada faktor pertemanan. Kalau faktor pertemanan berarti ayo kita cari teman-teman yang dapat mengingatkan kita akan kebaikan. Ya, kita bergaul hanya dengan orang-orang soleh. Demikian juga kalau faktornya internal, ya kita obati secara internal. Ini biasanya paling banyak futur kemalasan kan? Kalau gitu, ini kenapa aku malas? Oh, aku harus berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ansi wal kan ada malas di situ. Wah, kalau malas berarti aku perlu teman. Karena teman itu kata Rasul menguatkan. Al mu'minu qawiyyun bi akhil mu'min. Sendirian nggak kuat. Tapi kalau ada teman kan mengingatkan. Seperti majelis ini coba. Kalau kita tidak bermajlis, wallahu alam kita di mana? Paling banter ya depan makanan. Ya, kalau yang lebih bahaya lagi depan yang lain. Nah, begitulah kita lihat dulu futurnya. Apakah karena faktor internal kita atau faktor eksternal untuk kita upayakan. Kalau internal beberapa dari para ulama tadi, kalau eksternal juga berarti kita harus menghindari pertemanan yang tidak baik, lingkungan yang kurang kondusif, segera kita mencari ya lingkungan, ya kemudian komunitas, ya kelompok-kelompok yang baik, lembaga-lembaga seperti frasa ini insya Allah supaya kita tidak terjadi futur. Kalau futur tidak berlama-lama, karena futur itu juga menjadi ya dalam tanda kutip juga nggak ada orang yang naik terus suatu futur. Tapi kalau dulunya tidak drastis. Kalau drastis itu bukan futur, tapi betul-betul meninggalkan. Sehingga disitulah kita mengilang ya, diagnosa terlebih dahulu, lihat apa obat yang mujarab penyakit futur kita sehingga khauf dan rojanya tetap terjaga. Futur itu bisa karena khauf, bisa karena aku putus karena aku tidak takut kepada azab Allah. Itu bahaya. Futur karena aku tidak punya harapan, aku putus itu juga bahaya. Diperkuat lagi sifat roja dan khaufnya, maka insya Allah futur juga akan dihilangkan atau akan lari semuanya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Siap Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Masih ada lagi nih Ustadz, dari Sister Priska, ilmu yang bermanfaat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara beristiqomah di jalan Allah dan tetap menjaga prasangka baik terhadap Allah? Karena ini alhamdulillah tahun ke-8 saya memakai hijab dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan ridho dari ibu atas hijab ini. Ada kalanya saya merasa was-was dan takut sekali berprasangka buruk, padahal ini semua tentu atas izin Allah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakallah khair. Jazakillah khair. Ya, ini satu kegiatan yang mulia, satu amal yang mulia, berhijab. Tapi tidak ada amal kebaikan, melainkan ada godaan. Ada godaan. Itu tanda amal kita betul-betul amal mulia. Kalau nggak ada godaannya berarti amal biasa. Malam hari kan godaannya besar, berarti amal mulia. Berinfak godaannya besar, berarti amal mulia. Maka tentu yang pertama, karena ini adalah orang kita sendiri, keluarga kita sendiri, tetap kita yaitu insya Allah dengan bahasa yang bagus, dengan menghadiahkan, ya misalnya buku-buku tentang kebaikan, atau share tentang kebaikan. Karena kita kan tidak mungkin menggurui orang tua. Tapi kan ada ustadz, ada ustazah yang insya Allah mungkin lebih diterima dari orang tua. Ini termasuk dakwah juga dengan orang tua. Namun, godaan itu bukan membuat kita tidak husnuzon dengan Allah. Kita yakin begitulah cara Allah meningkatkan keyakinan kita. Jangan-jangan kalau tidak ada godaan kita jadi tidak sungguh-sungguh. Orang tua begini saja, aku masih kuat ya Allah. Aku masih mampu. Kan berarti dia sungguh-sungguh. Jangan-jangan Allah ingin menguji kesungguhan. Sama dengan orang yang bekerja 5 jam belum dapat. Allah menguji kesungguhannya. Baru 5 jam udah tidak mau lagi. Sudah suuzon. Berarti dia sudah di situ kemampuan ujiannya. Allah tambahkan kok tidak mampu.
Dan semakin banyak pujian Allah, itulah pujian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita yakin, sister, bahwa insya Allah mengenakan busana muslimah, menutup aurat itu merupakan kemuliaan. Dan kemuliaan ada godaannya. Namun setelah godaan akan banyak kebaikan dan keberkahannya insya Allah. Doakan saja orang tuanya, berdoa dengan bermunajat. Mudah-mudahan orang tuanya juga mendapatkan hidayah dari Allah insya Allah. Jadi terus berdoa dan jangan berhenti berharap ya sisters. Semoga ibunya akan segera mendapatkan hidayah juga. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin ini bisa dikoreksi kalau misalkan salah ya Ustadz ya. Bismillah Ustadz, ini dari Sister Adillah. Izin bertanya, sepemahaman saya ada golongan Mu'tazilah yang terlalu besar ke roja dan Khawarij yang lebih ke khaufnya, lebih besar khaufnya. Apakah ini benar Ustadz ya? Kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Lalu bagaimana cara menjaga agar tidak masuk ke keduanya? Walaupun tadi mungkin sebenarnya Ustadz sudah menyinggung bagaimana agar tidak berat ke sebelah, tapi mungkin bisa dikuatkan lagi Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, Sister Adillah ya. Sedikit saya koreksi. Yang ada itu kan Qadariyah dengan Jabariyah. Jadi Qadariyah itu lebih tinggi, meyakini semua takdir Allah. Jadi rojaknya tinggi. Sementara Jabariyah itu semuanya tergantung kita, maka khaufnya tinggi. Atau kedua-duanya juga sama. Namun, ya, apakah Mu'tazilah atau Khawarij atau Qadariyah dan Jabariyah itu bukan kelompok yang layak untuk digugu dan layak untuk ditiru. Karena yang lebih tepat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tuntunan Rasul, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, yang mana tidak boleh lebih besar. Proporsional, tawazun, seimbang. Rojak pula dikatakan sesuai dengan keadaannya. Khauf sesuai dengan keadaannya. Seperti kita. Saat kita ibadahnya bagus, rojaknya tinggi. Tapi saat kita banyak dosa, khaufnya harus tinggi. Ada juga memahami seperti itu. Sama dengan ketika kita banyak nikmat, maka khaufnya tinggi. Tapi ketika banyak musibah, banyak nikmat, rojaknya tinggi. Ketika banyak musibah, khaufnya tinggi. Seperti sekarang. Itu khaufnya harus tinggi. Ya Allah, jangan-jangan kita sudah jauh dari Engkau. Makanya musibah demi musibah. Tapi ketika dapat nikmat juga tidak boleh lalai dari khauf. Namun begitulah pemahaman kita, benar Mu'tazilah kan mengandalkan akal. Sementara Khawarij sebaliknya. Sehingga rojaknya tinggi, maksudnya semuanya dilogikakan. Semuanya itu dapat dijalankan. Sedangkan yang Khawarij khaufnya tinggi karena dia tidak mengandalkan akal, tidak mengandalkan logika, tapi perasaan. Kalau perasaan kan banyak khaufnya. Atau tadi Qadariyah dan Jabariyah, kedua-duanya memang bukan yang harus kita anut, tapi yang kita anut dan kita gugu serta kita tiru adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga insya Allah kita selalu berusaha seimbang antara khauf dan roja kita, sehingga kita mampu menunaikan haknya dan kita termasuk yang selalu mencintai Allah dan Allah pula cinta kepada kita semuanya insya Allah. Insya Allah. Siap Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Mungkin pertanyaan sudah dibacakan semuanya Sister. Adapun pertanyaan dari Sister Putri, mungkin ini sebenarnya jawabannya sudah dijawab dari pertanyaan lain ya Ustadz. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya ini Ustadz, apakah rasa saat kita merasa kita terlalu banyak mendapatkan nikmat dan kita tidak pantas merasakan segala nikmat tersebut, apakah itu salah juga Ustadz seperti itu? Sebenarnya tadi Ustadz sudah menjawab gitu, tapi monggo Ustadz kalau misalkan Ustadz masih mau menjawab. Ya. Semua nikmat itu pasti sudah Allah takar. Ya. Nggak ada yang salah sekarang. Nggak ada yang tidak tepat. Beda sama kita. Jadi ketika Quran dikasih anugerah yang banyak, yakinlah ini cara Allah memuliakan kita. Tinggal anugerah itu kita gunakan untuk kebaikan sudah. Jadi jangan memikirkan, oh aku banyak ya, yang lain enggak. Sudah. Ya Allah bersyukur, ini darimu. Aku manfaatkan untuk kebaikan. Ketika tidak banyak,
ia pula yakin ini darimu juga, maka aku manfaatkan pula. Jadi tidak perlu kemudian kita suudzon kepada Allah, terheran-heran, geleng kepala, kayaknya ibadahku biasa aja, kok anugerahku banyak, bersyukur aja. Siapa tahu itu cara Allah agar kita jauh lebih baik. Ketika mendapat kesulitan juga, tetap aja. Dengan kesulitan, jangan-jangan ini cara Allah untuk kita menjadi lebih baik. Jadi selalu husnuzon dan tidak perlu bertanya-tanya kenapa itu kok kaya. Ya sudah, ketika Allah kaya bersyukur, gunakan, manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah, membantu sesama, dan itu hasilnya adalah kebaikan-kebaikan insya Allah. Demikian ya, Sister Putri, hampir Insya sama. Allah. Siap, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Ini semua pertanyaan Alhamdulillah sudah dijawab ya. Lebih cepat dari waktu yang seharusnya, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum closing statement, saya ingin merangkum sedikit dari apa yang tadi sudah Ustadz Atabik sampaikan. Jadi, cinta kepada Allah ini adalah cinta yang luar biasa. Dan pembuktian cinta kita kepada Allah adalah dengan menjalankan ibadah, dengan niat tulus untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian cinta kepada Allah juga diikuti dengan cinta kepada Rasulullah dan mengikuti tuntunannya. Seperti itu ya. Kemudian ujian kita, cinta kita kepada Allah juga akan diuji dari ketulusan kita, dari ketulusan cinta kita pada Allah. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula cinta. Harusnya semakin besar cinta kita kepada Allah dan semakin besar cinta Allah kepada kita. Nah, kemudian keimanan itu, faktor penguatnya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, adapun khauf artinya ialah pengetahuan yang dimiliki seorang hamba dalam hatinya tentang kebesaran dan keagungan Allah serta pedihnya azabnya dan sehingga menghadirkan rasa takut kita kepada Allah dan takut akan hisabnya. Kemudian roja artinya bergantungnya hati kita dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Dalam roja ada ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan dan tidak boleh ada keduanya, kerendahan dan ketundukan selain kecuali kepada Allah. Nah, manusia yang terbaik ialah yang proporsional. Saat kita ingat azab Allah, kita khauf. Dan saat kita mengingat jamilahnya Allah, kita merasa roja. Jadi harus proporsional keduanya. Dan itu harus terus dilatih ya Ustadz ya. Agar bertumbuh terus bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan tidak condong kepada salah satunya. Jadi terus bagaimana kita melatih saat kita futur pun, kita segera kembali kepada Allah dan mengingat lagi niat kita harus tulus ikhlas untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, Ustadz ada closing statement dulu dari Ustadz. Baik, sister semuanya yang dimuliakan Allah, kita sangat besar harapan kita kepada Allah. Juga kita selalu kepada Allah dari murka dan azabnya. Kalau itu selalu ada dalam hati kita, dalam hadis Tabrani disebutkan, majtama'a fi qalbil mu'min, tidaklah berhimpun dan dalam hati orang beriman cinta yang besar kepada Allah, roja yang besar kepada Allah, khauf yang besar kepada Allah, maka justru Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, akan menjauhkan apa yang dia hindarkan. Sehingga insya Allah mahabbatullah menuntut kita untuk selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ketaatan dan kebaikan kita. Yakin keikhlasan itu ujiannya adalah saat kita beribadah, saat kita beramal. Cinta Allah pun pasti ada ujian dan godaannya. Karena cinta tidak biasa. Cinta kepada orang saja ada godaan dan ujiannya. Apalagi cinta kita kepada Allah. Tapi yakinlah ini proses yang masih panjang. Karena Rasul pun tidak jelek. Rasul itu ketika usia 40 tahun, usia kematangan. Dan para ulama juga mungkin di awalnya begini, terus begitu, lalu terjadi hal yang berbeda. Namun karena itu motivasi kita tinggi dan selalu kita bersama orang-orang solihin dan solehan, maka niat kita untuk mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan dipersiapkan banyak kebaikan di akhirat, Allah akan penuhi dengan keyakinan kita yang sungguh-sungguh bahwa Allah akan memenuhi semuanya, namun tetap kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita, menghindarkan dari murka-murka Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, semuanya, insya Allah kitalah termasuk yang
dikategorikan mahabbah cinta kita kepada Allah tinggi, dan cinta Allah pula akan tinggi kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Demikian, jazakumullahu khairan. Ya, karena ayatnya tidak saya baca tadi ya, sister ya. Kalau dibaca nanti panjang tadi teks Arab, sengaja saya tidak baca karena dulu di pertemuan sebelumnya kayaknya kepanjangan. Ternyata Allah takdirkan malam ini ya sesuai dengan waktu ini. Jazakumullah khair semuanya, terima kasih bisa semuanya terus bersama frasa ini untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu alam, aku qouli hadza, alafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi Ustadz atas waktu dan ilmunya. Ini izin bertanya dulu Ustadz, apakah boleh materinya di-share nanti? Boleh, silakan. Boleh ya Ustadz? Boleh, ya, silakan. Alhamdulillah. Ini juga izin Ustadz jangan live dulu karena kita mau foto bareng dulu baru Ustadz untuk dokumentasi. Silakan. Baik, saya akan mengundang Sister Nesha PJ Dokumentasi untuk membantu screenshot. Baik, Nesha udah siap? Ke galeri. Jadi ini ada 7 slide. Mau tahan posenya, tidak tahu sister semua di slide yang keberapa. Oke, siap sister semua yang ingin di capture, tolong hidupkan videonya dulu ya. Ya, baik. Silahkan Nesha aba-abanya. Mungkin masih ada yang mau buka. Oh, oke. Mau nunggu terbuka dulu, masih ada Sister Rizky di slide pertama. Barangkali mau membuka videonya. Oke. Saya mulai ya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Untuk nggak ada yang kamera, jadi masih oh gitu, baik. Oke. Nggak usah deh. Oh, nggak ada yang nyalain video ya? Sisanya ya? Nggak ada. Oke, berarti slide 1-3 tadi udah ya, Nesha? Sampai 4 ya? Iya. Udah ya, Nesha? Oke, sip. Terima kasih, Nesha. Jazakallah Ustadz At-Tabiq Lutfi atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di majelis ilmu yang lain. Mudah-mudahan Ustadz ini salam dari semua. Jazakumullah khairan Ustadz katanya. Ilmunya sangat bermanfaat. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan jadi barakallahu Ustadz, semoga jadi salah satu amalan yang membuktikan cinta kita kepada Allah ya malam ini Ustadz ya. Amin ya. Oke Ustadz, atas waktu dan kesempatannya terima kasih dari kami. Iya, saya persilahkan Ustadz untuk live dari Zoom ini. Akan dilanjutkan ya semuanya. Siap, akan dilanjutkan oleh kami. Terima kasih, sampai ketemu insya Allah. Amin. Alhamdulillah, sister semua sudah berjalan kajian kita pada malam hari ini. Akan ada sedikit pengumuman sedikit aja, sister. Mungkin sister di sini masih stay di sini. Terima kasih untuk mendengarkan. Jadi di sini akan ada pengumuman dari beberapa agenda Frasa. Yang pertama adalah kelas WSA dari Frasa, yaitu Frasa sedang membuka pendaftaran untuk 2 kelas intensif. Ada kelas fikih ibadah angkatan 3. Oh, ini dulu Women's Course in Islam. Ini jadi untuk yang ingin membangun fondasi keilmuan dari sisi keilmuan tentang perempuan dan dari karya-karya ilmuwan perempuan, ini boleh banget sister daftar ke sini. Pendaftarannya masih sampai tanggal 23 jam 23.59. Nah, untuk info kurikulum dan pembicara, profil pembicara bisa dicek di Instagram Frasa. Next. Ada apa lagi? Nah, ini ada kelas fikih ibadah angkatan 3. Ini akan fokus kepada hukum-hukum fikih serta sejarah pembentukan hukum Islam.
Nah, bagi sister yang ingin memperkuat keilmuan di bidang fikih, sister bisa daftar ke sini. Sama ini sebenarnya jam belajar, waktu pembelajarannya hampir sama dengan WSI tadi, tapi ini jamnya berbeda. Jadi tidak akan bentrok antara keduanya. Jadi kalau sister mau daftar dua-duanya bisa dan nggak akan bentrok insya Allah. Dan insya Allah sangat bermanfaat ilmunya. Oke, next. Nah, ini ada aksi peduli dari Frasa Charity untuk update donasi di kitabisa.com. Ini sudah mencapai 3.477.397 rupiah. Jadi sister yang di sini bagi yang ingin menyempurnakan pahala dari setelah mengikuti kajian, datang ke majelis ilmu dan kemudian ingin berbagi rezeki, bagi saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, bisa banget ini donasi melalui kitabisa.com campaign Senyum untuk Indonesia atau melalui nomor rekening yang tertera atau OVO ya, tertera di poster atau IG, cari di IG Frasa sister ya. Insya Allah kita masih buka penggalangan dana dan akan kita langsung salurkan kepada teman kita atau saudara kita yang ada di sana. Oke, next. Nah, selain itu kita juga ingin promosi Frasa Store. Ini adalah official store dari Frasa yang menjual berbagai kebutuhan keperempuanan atau kemuslimahan. Untuk sister semua ada sabun, ada juga produk-produk lain yang sister bisa kepoin atau follow juga di frasastore.in. Oke, next. Nah, sister semua, bagi yang masih bergabung di sini, kami mohon kesediaannya untuk mengisi form evaluasi dari kajian Frasa Talk pada malam ini di bit.ly/evaluasi Frasa Talk 11. Ini linknya sudah ada di layar teman-teman. Jadi teman-teman mohon meluangkan sedikit waktunya beberapa menit untuk mengisi form evaluasi Frasa Talk 11. Insya Allah akan kita evaluasi bersama untuk Frasa Talk selanjutnya. Jadi Frasa Talk selanjutnya insya Allah akan menghadirkan pembicara lain yang lebih Masya Allah, dengan ilmu yang berbeda, dengan tema yang berbeda juga. Jadi sister semua, pastikan sister menjadi peserta lagi di Frasa Talk selanjutnya ya sister ya. Oke. Sudah, sister ada yang sudah mengisi. Nanti mungkin akan kita bagikan juga materi dan linknya di grup Frasa Talk ya sister ya. Oke, baik. Mungkin demikian pengumuman dari Frasa Talk pada malam hari ini, dan demikian juga berakhir kajian Frasa Talk 11. Jazakumullah khair untuk sister semua yang sudah mendaftar, yang sudah mengikuti kajian, yang sudah bertanya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang mengumpulkan kita bersama-sama ke surganya dan terus meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Baik sister, dari kami tim Frasa Talk mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Frasa Talk selanjutnya. Mudah-mudahan kita berjodoh lagi di Frasa Talk 12. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.